Kalau kita ngomongin Indonesia, laut itu kan udah jadi identitas kita ya. Tapi sadar nggak sih kalau di bawah birunya laut kita, ada raksasa ekonomi yang selama ini mungkin masih tertidur. Nah, hari ini kita bakal bedah rencana besar buat ngebangunin raksasa itu. Oke, kita mulai dari angka yang wow bikin melongo. Coba bayangin, Beh. Lautan kita itu punya potensi ekonomi lebih dari 1.338 miliar dolar. Bukan total ya, tapi per setiap tahun. Kebayang nggak sih seberapa besar nilainya? Tapi, nah ini dia tantangannya. Dari 11 sektor maritim utama yang kita punya, ternyata baru 3 sektor yang benar-benar kita garap serius, kayak perikanan sama pariwisata. Sisanya masih banyak banget yang belum kesentuh. Ibaratnya kita punya harta karun, tapi baru sedikit yang kita gali. Terus gimana dong solusinya? Nah, pemerintah udah nyiapin semacam peta jalan nih, namanya ekonomi biru. Peta ini dibangun di atas 5 strategi utama yang jadi fondasinya. Oke, kita bedah satu-satu ya, biar kebayang. Pertama, kawasan konservasi laut mau diperluas sampai 30%. Anggap aja kita bikin taman nasional, tapi di bawah air, buat jaga rumah para ikan. Kedua, penangkapan ikan bakal diatur pakai kuota. Jadi nggak asal serok lagi, tapi terukur, biar populasinya tetap aman. Ketiga, budidaya perikanan didorong biar lebih modern dan ramah lingkungan. Keempat, pesisir dan pulau-pulau kecil kita yang rentan itu pengelolaannya bakal diperkuat. Dan yang terakhir, ini penting banget, kita bakal sama-sama perang melawan sampah plastik di laut. Intinya, kita mau maju, tapi lingkungan tetap nomor 1. Peta jalannya udah bagus, rencananya keren. Tapi, siapa yang bakal ngebangun semua ini? Nah, disinilah para insinyur jadi tokoh utamanya. Merekalah yang menjembatani mimpi di atas kertas jadi kenyataan di lapangan. Rencana ini nunjukin beberapa sektor yang potensinya gede banget tapi belum digarap. Dan ini, pada dasarnya, adalah tantangan-tantangan rekayasa yang besar banget. Wah, ini cakupannya luas banget loh. Kita ngomongin soal, misalnya, bioteknologi laut. Itu tuh riset buat nyari obat-obatan baru dari spons atau terumbu karang. Terus ada juga pertambangan mineral langka di dasar laut dalam. Bahkan, rig-rig minyak tua yang udah nggak kepake bisa diubah jadi rumah baru buat ikan. Keren kan idenya? Program ini namanya Rigs to Reefs. Sampai harta karun dari kapal karang pun masuk hitungan loh. Nah, buat ngewujudin itu semua, PR buat para insinyur tuh banyak banget. Mereka harus misalnya bikin semacam Google Maps buat dasar laut kita yang super detail. Terus, mereka harus ngerancang pipa dan kabel bawah laut yang kompleks buat energi dan internet. Belum lagi tantangan buat reklamasi pantai yang aman atau ngebangun tempat budidaya ikan yang modern tanpa ngerusak alam. Ini semua benar-benar butuh keahlian rekayasa tingkat tinggi. Oke, jadi poin pentingnya sekarang adalah gimana caranya kita nyatuin semua kepingan puzzle ini buat ngebentuk masa depan maritim Indonesia yang baru. Dan para ahli pun setuju. Seperti yang dibilang Prof. Widi Agus Praktikto dari ITS, ini tuh intinya udah bukan waktunya seminar-seminar lagi. Waktunya kerja, titik. Prosesnya diperbaiki dan ayo kita langsung eksekusi di lapangan. Dan ini dia kuncinya. Keberhasilan itu bergantung pada kerja bareng 3 pihak. Universitas, industri, dan pemerintah. Universitas nyiapin riset dan ilmunya, industri yang eksekusi di lapangan, dan pemerintah bikin aturan main yang mendukung. Kalau ketiganya nggak jalan bareng, ya mesin ekonomi biru ini nggak bakal bisa nyala. Jadi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Petanya udah ada, tantangannya jelas di depan mata. Kira-kira para insinyur dan inovator kita siap nggak buat membangun masa depan biru Indonesia ini? Potensinya luar biasa besar, tapi semua kembali ke pundak kita bersama.